Mari kita lanjutkan pembahasan kita masalah istighfar ya, dan masalah taubat. Mudah-mudahan selesai dalam 2 minggu terakhir ini ya. Seluruh yang kita bahas nanti berkenaan dengan istighfar dan taubat serta jalan-jalan yang harus kita tempuh menurut Al-Quran ya. Di samping contoh-contoh istighfar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, misalnya Sayyidul Istighfar ya, berbagai macam istighfar itu tidak menjadi bahan kajian kita ya. Laksanakan saja apabila ada petunjuk Rasulullah SAW. Kemarin subuh kita mulai dengan surah Muhammad ayat 2, di mana bacaan kita terhadap Al-Quran supaya ditingkatkanlah ya. Insyaallah kita terus meningkat, walaupun tidak sampai ya berusaha meningkat lah. Di samping baca Quran, kita baca terjemahan, kita rajin-rajin dengan ulama-ulama yang memberikan penafsiran dalam tafsir, kajian-kajian tafsir yang terkenal sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita sepanjang kita melakukan itu, Allah berjanji akan mengampuni ya, berulang-ulang. Mari kita lihat lagi ayat tersebut supaya ingat di dalam pikiran kita, karena setiap ayat itu bagusnya dihafal ya. Bagusnya dihafal sehingga itu memelihara pengertian kita terhadap ayat tersebut. Apabila kita baca di dalam sholat, katakanlah 1-2 ayat di dalam sholat sunat maupun sholat wajib ya, itu menunjukkan bahwa kita, ya Tuhan, ya Allah, aku mengerti ayat ini. Kira-kira begitu artinya itu, mengerti. Mudah-mudahan Allah menanamkan pendalaman yang lebih lanjut ya. Sebab belajar Al-Quran itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman 'allamal Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ya Allah gitu ya. Jadi tidak lepas dari intervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersikap benar terhadap Al-Quran itu. Bersikap semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin buat tawadu, semakin merasa rendah diri, semakin tidak berarti ya, semakin kecil perasaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, dan selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku, warzuqni fahma, dan limpahkanlah kepahaman ya. Baru insya Allah Al-Quran itu akan lekat dalam hati kita dan melapisi hati kita, sehingga dia merupakan tameng yang dapat menetralisir godaan-godaan setan. Karena di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 49 kalau tidak salah, sesungguhnya orang yang diberi ilmu Al-Quran itu maka melekat, melapisi hati kita ya. Mari kita ulangi, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini panggilan standar bagi orang-orang yang sudah baik ibadahnya. Sudah standar gitu ya. Kalau kita baca itu sudah standar gitu ya. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan
beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini satu-satunya ayat Quran yang bicara seperti itu. Biasanya kan kitab, ya, seperti dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, ya. Ini disebut Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran ini disebut 4 kali Nabi Muhammad dengan kata Muhammad. Kalau dengan kata Ahmad sekali. Satu kali itu berkenaan dengan tauhid, 4 kali itu berkenaan dengan syariat, ya. Wa wal haqqu mir rabbihim. Nah, itu suatu hal yang penting kita pahamkan bahwa, ya, bahwa Quran itu merupakan hak yang adanya itu karena ada maunya, ada tujuan. Ya, Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada kita, itu punya tujuan. Maksudnya itu tujuan yang benar. Nah, tujuan itu yang kita pahami, sehingga kita baca Al-Quran itu kita sanggup memahami isi daripada pesan-pesan Al-Quran itu. Bayangin 6.236 ayat, ya. Jadi kalau kita baca sudah pasti terus menerus, ya, untuk meresapi apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala, yang sudah disimpulkan oleh ulama-ulama bahwa ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ada 4 kategori. Ibadah fikiran termasuk zikir, ibadah qalbu, ibadah fisik, ya. Kemudian ibadah yang bersifat materi dan bukan materi. Nah, itu saja, semua ibadah itu terkait itu. Ada yang porsi pikirnya lebih banyak, ya kan? Ada porsi kolbunya lebih banyak, ya. Mungkin tidak sedikit, katakanlah yang bersifat fisik, ya. Misalnya zikir itu pikir banyak, kolbu banyak, fisik mungkin tidak banyak, ya. Itu empat komponen dalam ibadah kita itu. Wa kaffara anhum sayiatihim. Kafaro itu sampai ada sabdu. Kalau ada sabdu kafaro, ada kafaro, ada kafaro. Nah, itu seperti bandingkan dengan memotong sekali. Kalau mencincang tentu berkali-kali. Nah, itulah. Jadi kafar itu berkali-kali Allah akan mengampuni dosa kita. Dan wa aslaha balahu, memperbaiki keadaan kita. Jadi begini, kalau kita paham Al-Quran, misalnya kita di dalam surah Al-Isra ayat 52 atau 3, yaitu perintah kepada hamba, ya, untuk ngomong, untuk bicara semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, kalau itu masuk di dalam kolbu kita, kemudian dilanjutkan dengan kemauan untuk selalu bicara baik, benar, ya, dengan tata krama dan sebagainya. Nah, itu akan memperbaiki keadaan kita, ya. Wa aslaha ma balahu, baik cara berpikir dan setiap ayat itu berarti setiap ayat, ya. Jadi insya Allah di dalam bulan puasa ini kita tingkatkan membaca Quran, bukan saja baca tapi berusaha untuk memahami, ya, memahami baik pemahaman yang sederhana maupun semakin tinggi, ya, berangsur-angsur, kemudian berpikir bagaimana melaksanakannya. Kemudian kalau kita sudah laksanakan, ya, mengajak
orang-orang, teman-teman untuk mendekatkan kepada Quran dan mendekatkan kepada ibadah-ibadah itu bertahap ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Nah, sekarang istighfar itu mempunyai syarat ya, dan dicontohkan bagaimana istighfar yang baik itu, yaitu dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Adam diusir ya, diusir ke dunia, dan dia katakan, selalu berkata, qala rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, itu dengan menzalimi diri kami sendiri artinya dia sadar terhadap kesalahan-kesalahan. Nah, maka syarat istighfar itu kita paham apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan ya. Itu. Satu ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika tidak Engkau ampuni ya, bagi kami, dan tidak Engkau rahmati ya, tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami menjadi orang yang rugi. Nah, itu dari pelajaran itu bahwa istighfar itu kita hendaknya sadar dengan kesalahan-kesalahan kita dan sebagainya ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan istighfar itu? Istighfar itu kalau ditempatkan pada posisi memohon ampun beda dengan istighfar kita jadikan itu zikir. Jadi ada zikir, ada permohonan ampun ya. Nah, maka dibentangkan oleh Rasulullah SAW bentangan. Artinya bentangan itu kriteria ya. Di dalam doa beliau waktu sembahyang tahajud ya, dia mengucapkan sebagian kalimatnya, farfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu gitu. Farfili, ampuni aku gitu, terhadap apa-apa kesalahanku yang sudah kulakukan ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi, wa ma asrartu, kesalahan-kesalahan yang rahasia yang tidak tahu ya, wa ma a'lantu, dan kesalahan-kesalahan yang aku ketahui. Jadi kemungkinan dosa-dosa kita itu ada yang kita tahu, ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari ya. Nah, itulah yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu bentangannya, ruangnya ya. Sama kita seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu bentangan dari kata salam. Jadi 5 potongan kalimat itulah merupakan bentangan kata salam. Allahumma tas salam, engkaulah salam itu dari engkau ya Allah. Wa minkas salam, timbul dari diri engkau salam itu. Wa ilaika ya'udu salam, salam itu akan kembali kepadamu. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keadaan salam.
wa adkhilnal jannata salam, dan masukkan kami dalam surga dengan salam. Ya, itulah bentangan yang diberikan Rasulullah mengenai salam. Di dalam Quran nanti kita temukan bagaimana perjalanan salam. Salam mulanya turun kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat turun kepada Nabi Muhammad sudah mulai ada kriteria. Nanti kita bahas ya kembali gitu ya. Itulah yang dimaksud bentangan. Oleh sebab itu kita harus memahami. Maka di dalam Quran ini ada dua macam istighfar, ya. Pertama, istighfar orang yang beriman. Ayatnya surah Al-Hadid ayat nomor 21 ya. Kemarin saya keliru. Al-Hadid ayat 21. Kemudian istighfar orang yang berkategori takwa di dalam surah Al-Imran ayat 133. Nah, mengapa ada perbedaan antara orang beriman dan bertakwa itu? Ya, maka kita kaji nanti insyaallah besok. Ya, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.